Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan launching dari pemerintah Kota Bandung yang mempersembahkan Sungai Berkabut Kandaga Puspa untuk warga Bandung. Saya akan kembali lagi ke narasumber saya, ke Mang Odet. Mungkin sebenarnya fungsi dari revitalisasi sungai ini seperti apa sih, Mang Odet? Jadi begini, Pak Didi pernah cerita ke saya bahwa fungsi sungai itu diantaranya kan, yang utamanya sungai itu fungsinya adalah kita bisa kalau diolah dengan baik, ditata, bisa menjadi bagian dari pengendalian banjir. Pengendalian banjir. Nah, maka ini kan sangat digituin, dibikin kolong seperti itu kan fungsi retensi. Ya. Jadi ini tanah ini fungsi retensi sungai dialihkan, dimampirkan di situ kan, diparkir di situ, jadi fungsi retensi. Ketika ada banjir nanti di situ bisa tertampung sebagian. Ke bawah insya Allah bisa mengurangi banjir gitu kan. Oke. Itu satu. Ya. Yang kedua ya fungsi untuk memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan. Bahwa Bandung bahasa begitu. Okay. Nah, bahagia itu menurut Mang Odet ada 4. Ada 4. Apa aja tuh Mang Odet? 4 tingkatan deh. 4 tingkat. 1, ya. bahagia yang paling tinggi adalah tingkat tertinggi adalah bahagia spiritual. Kebahagiaan spiritual. Ketika seorang hamba Allah, manusia itu sangat dekat dengan Tuhannya, spiritualnya bagus, insya Allah dia akan bahagia. Ya. Turun seetik, nah, ke bawah ada bagian nomor 2 adalah bahagia secara sosial. Bahagia secara sosial. Ya, ketika kita hidup di rumah tangga, Betul. istri, anak kita, sosial dengan masyarakat tetangga bagus, bahagia insya Allah. Ya kan? Dengan orang-orang di sekeliling ya, Mang Odet ya? Sekeliling, itu kan gitu. Ya. Nah, yang ketiga, bahagia secara hikmah. Hikmah. Ilmu pengetahuan. Ketika kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, banyak mengerti baru ke pesan-pesan hidup kita, ya, berbagai pesan hidup, insya Allah bakal bahagia. Karena dia pinter, dia ngerti mana hidup kan. Ya. Yang terakhir adalah bahagia fisikal. Nah, inilah contohnya. Ketika kita memperbanyak, membangun infrastruktur ruang-ruang publik, diperbanyak, fisikalnya ini dibangun dengan bagus, harapan Mang Odet termasuk salah satunya akan mendorong warga Bandung bisa mendapat bahagia fisikal. Oh, amin, amin. Tapi harus diwaspadai juga kalau masih zona merah, jangan dulu keluar. Jangan dulu deh. Ya. Ayeuna mah zona merah mah sing banyak maca Quran we lah. Iya bener, di rumah ya Mang Odet ya. Di rumah. Ya, di rumah tahajud, baca Quran ya, sedekah, infak itu harus perbanyak insyaallah. Iya, lebih mendekatkan ya. Lebih mencari kebahagiaan secara spiritual. Ya, Mang Odet ya. Oke, mungkin saya kan ke Pak Sekda dulu, izin Mang Odet dan juga Kak Gana. Ini kan terkait dengan tadi soal masih musim pandemi nih Pak Sekda ya, Pak Ema ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana anggarannya Pak Ema. Kan ada beberapa mungkin yang harus dialokasikan, terus sementara ini juga harus direvitalisasi. Nah, proses pengawalannya seperti apa sih Pak Ema? Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Wali, Pak Wakil. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini kan tahun yang semua orang tidak memprediksi akan ada musibah ini. Betul. Nah, sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan apa yang disebut dengan refocusing, realokasi anggaran. Dan itu berlaku bagi seluruh level pemerintahan. Baik. Di pusat, di provinsi, dan juga kabupaten, termasuk juga kita di Kota Bandung. Dan itu cukup ekstrim. Bahwa dari sisi kebijakan waktu itu, karena kita harus fokus bagaimana melakukan percepatan penanganan pandemi ini, sekitar 50% dana harus dialokasikan. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang patuh, taat kepada berbagai regulasi dan kebijakan, tentunya Pak Wali Kota, Pak Wakil juga mengambil kebijakan yang sama untuk kami laksanakan sebagai staf. Makanya kami melakukan proses itu bersama-sama dengan Dewan yang terhormat, bahwa kita melakukan realokasi di sana. Memang ada konsekuensi, di antaranya menimpa juga kepada Dinas Pekerjaan Umum. Dari APBD murni 2020 idealnya, DPU itu seingat kami sekitar 480 miliar yang harus dikelola. Namun demikian karena ada kebijakan tersebut, mungkin hanya tersisa sekitar 260 atau 270 miliar. Nah, di satu sisi kita tetap ingin amanah menjalankan dan konsisten menjalankan terhadap kebijakan yang ada. Apa itu? Di dalam amanat RKPD. Ini tindak lanjut amanat yang tertuang di dalam RPJMD. Mengenai apa? Mengenai isu dan prioritas pembangunan. Mengenai masalah apa? Di antaranya adalah masalah banjir, selain persoalan yang lain. Betul. Nah, salah satu solusi
yang memang tadi oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil dikatakan bahwa kreativitas harus muncul. Betul. Nah, DPU inilah mengambil langkah seperti itu. Jadi kondisi di Bandung ini mungkin secara teknis air jangan terlalu banyak dialirkan bebas begitu saja. Maka dibuatkanlah semacam run off. Air itu berhenti di dalam satu titik yang tadi oleh Pak Wali Kota dikatakan hadirlah kolam retensi seperti ini. Walaupun di tahun ini bukan hanya di sini, tetapi juga nanti ada di kawasan Bandung Timur, yang saya lihat tahun ini juga mungkin nanti oleh Pak Wali Kota juga akan kembali diresmikan. Kita akan masih berbincang-bincang terkait dengan peluncuran dari pemerintah Kota Bandung, launching dari Sungai Berkabut, Kandaga Puspa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.